Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Apa kabar, bos, di hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bosku, ya. Oke, bos, berjumpa kembali dengan kami, bos, channel Tuah Kabon, yang pada hari ini kita akan mereview tentang tanaman jeruk kita. Alhamdulillah, bos, tinggi sekali tanaman jeruk kita. Jadi tanaman jeruk ini, bos, kita tanam 8 Februari tahun 2025. Sekarang sampai video ini dibuat, yakni tanggal 9 Mei 2025. Oke, bosku. Jadi di hari ini, bos, seperti inilah kondisi tanaman jeruk kita. Alhamdulillah begitu subur, daunnya hijau royo-royo, sehat walafiat. Ini sebagai informasi untuk bosku, tanaman kita pernah mengalami banjir dan kita lakukan pencabutan kemarin. Anda bisa menyaksikan di video kita bagaimana treatment yang kita lakukan, dan tentunya tanaman kita mengalami kesehatan seperti ini tidak lain karena atas rahmat dari Allah dan juga didorong oleh pemupukan yang berimbang, kemudian penyemprotan yang juga teratur. Anda juga bisa menonton atau mengikuti di channel YouTube kami tentang bagaimana penyemprotannya. Dan juga pada hari ini kita akan membahas tentang pemupukan, bos, di tanaman jeruk. Jadi pemupukan yang akan kita gunakan pada hari ini adalah pemupukan yang berasal dari limbah penggilingan padi, yakni arang sekam, bosku. Jadi arang sekamnya ada di sana, bos. Oke, kita kita mendekatinya dulu. Jadi arang sekam ini, bos, adalah hasil dari pembakaran seperti biasa di penggilingan padi. Di sini dibakar, kemudian ada yang menjadi arang, ada yang menjadi abu, kemudian kita gabung. Di sini arang sekam ini sangat murah, bos, berkisar antara 4 sampai 5.000 per karung kalau yang dijual, tapi ini kita akan dikasih, bos, oleh teman kita. Jadi, bos, sebagai prinsip di budidaya tanaman, kita harus menggunakan bahan semurah mungkin, namun dengan hasil yang sangat maksimal. Karena seni bercocok tanam ini bukan hanya untuk menjadikan tanaman kita menjadi subur dan makmur, tetapi juga harus menggunakan biaya yang serendah-rendahnya. Karena tentunya kalau perawatan seperti ini kita tidak mendapatkan penghasilan, bos. Jadi pasti ada subsidi silang untuk melakukan pemupukan. Sebagai pengetahuan bagi teman-teman yang mungkin masih meragukan tentang arang sekam, abu sekam. Jadi, bos, di kandungan abu sekam ini atau arang sekam atau apa saja yang setelah dibakar, arang sekam yang telah dibakar ini mengandung kalium, bos, kalium yang sangat tinggi. Dan tentunya kalium adalah merupakan sebuah unsur yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk pembentukan batang. Kemudian di arang sekam ini atau di abu sekam ini memiliki kandungan kalsium yang juga sangat dibutuhkan sekali untuk tanaman di dalam penghijauan daunnya. Dan juga arang sekam ini memiliki kandungan silika. Ini, bos, silika yang sangat-sangat penting dipergunakan di tanaman untuk menjadikan tanaman lebih kebal dari perubahan cuaca, kemudian daya tahan penyakit. Juga memerlukan unsur silika. Dan satu lagi, dan masih banyak sekali, bos, fungsi-fungsi dari arang sekam ini. Namun yang paling terpenting adalah arang sekam ini memiliki kandungan pH yang cukup stabil, yakni 7 sampai 8, bos, sehingga akan memungkinkan menjadikan tanah kita keasamannya akan membaik. Dan tentunya kita tidak menggunakan lagi dolomit, bosku. Ya.
Jadi sayang sekali bos, kalau di daerah Anda terdapat arang sekam yang tidak digunakan. Kalau tidak Anda gunakan, sangat sayang sekali. Jadi bosku, ada teman kita bertanya bagaimana kalau kita menggunakan kohe ayam katanya. Satu pohon, satu karung. Jadi Pak Tua jawab, itu sih bagus-bagus saja. Namun tentunya seperti bagaimana tadi kita di awal sampaikan, bahwa kita bercocok tanam, berbudidaya tanaman ini bukan hanya untuk mengajar kesuburan pada tanaman kita, namun juga kita bagaimana seni menekan biaya sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Karena kalau satu karung kohe ayam, kalau di sini harganya 25.000, berarti 25.000 itu dikali 300 batang tanaman kita berarti perlu 7,5 juta bosku. 7,5 juta itu terlalu besar bos kalau kita lakukan pemupukan ke tanaman kita seperti ini. Ditambah lagi kalau kohe ayam kita berikan secara berlebih, apalagi tidak masak atau tidak dilakukan fermentasi, kita khawatir gas karbon dioksidanya, gas penguapannya nanti akan mengakibatkan racun pada tanaman kita, sehingga alih-alih bukan mendapatkan kebaikan, kesuburan pada tanaman kita, malah tanaman kita akan keracunan dan pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan. Jadi bos, arang sekam yang kita gunakan untuk tanaman 300 batang ini, kita hanya menggunakan 8 karung bos. 8 karung arang sekam. Nah itu kita rasa pun sudah cukup. Dan takarannya seperti ini. Kita taburkan di perakaran. Nah seperti ini bos. Oke, kita tunjukkan dulu. Nah seperti ini sudah cukup. Kemudian kita taburkan seperti ini. Jadi bos, diusahakan juga kita hindari dari perakaran. Karena biar bagaimanapun kita khawatir akan mengalami penguapan dari arang sekam ini, karena ini sangat baru, kemarin masih ada apinya bos. Jadi kita pun menghitung juga, tentunya ini masih belum adanya apa itu bos namanya, pembusukan yang sempurna. Jadi kita khawatir kalau terlalu dekat dengan tanaman kita, batang, nanti batang bisa menjadi hangus. Tapi itu hanya sebuah kekhawatiran yang asumsi saja bos. Tapi berhati-hati itu jauh lebih bagus daripada kita lakukan dengan secara ceroboh. Oke bosku ya, hanya itu saja untuk informasi hari ini bos. Ikuti terus channel Tuha Kabon. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya, kemudian ditinggalkan komennya, dan semoga jayalah selalu sahabat-sahabatku sekalian. Oke bos, matahari sudah sangat tinggi bos. Di sini terasa panas. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.